Mari kita bahas Willy Salim ya. Sebenarnya Willy Salim ini udah pernah gue bahas di TikTok. Cuman masalahnya penonton TikTok itu sekarang lagi sangat amat tidak objektif ya. Oke, gue anggap di sini penonton YouTube gue ini jauh lebih pintar daripada orang-orang di TikTok ya. Dan yang lagi trending itu sekarang Willy Salim ya. Ini orang sebenarnya dari dulu udah trending karena emang dia bagi-bagi ya. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi duit ya kan, bagi-bagi duit, bagi-bagi HP dan segala macam ya. Dan yang baru-baru ini dia tuh katanya mau mengalahkan Mr. Beast sampai ada satu titik. Jadi sebenarnya berawal dari belum lama ini sebenarnya waktu karirnya dia itu mulai turun tuh sebenarnya belum lama gitu ya. Karena sekarang followersnya dia tuh lagi terjun bebas turun ya kan. Dari 58,5 juta sekarang turun ke 56, sekian. Bahkan mungkin udah mendekati berapa tuh ya. Pokoknya udah turun drastis ya kan. Nah, apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? By the way, ini gue di sini benar-benar objektif ya. Kita tidak mendukung siapapun, tapi gue mau menjelaskan apa yang terjadi. Karena gue lihat YouTube dan TikTok punya tren yang berbeda. TikTok ketika gue bahas Willy Salim 85.000 views, ada yang hujat, ada yang seneng, ada yang follow, ada yang enggak dan segala macam. Sedangkan kalau di YouTube benar-benar objektif, gue cuma mau menjelaskan kasus ini sebenarnya terjadi. Semua berawal sebenarnya dari ketika dia lagi bagi-bagi HP ya. Kontennya dia tuh intinya buat bagi-bagi lah. Semuanya tentang bagi-bagi ya. Dan apakah bagi-bagi ini buruk atau enggak? Karena sebenarnya Bobon Santoso yang kalian tahu ya kan, itu sangat menyuarakan bahwa dengan konten bagi-bagi itu bikin orang Indonesia mentalnya miskin. Oke. Secara pendapat, Bobon Santoso ini sebenarnya nggak salah-salah amat loh ya. Nggak salah-salah amat, karena orang-orang tuh mengharapkan ya bagi-bagi gitu. Orang-orang jadi mengharapkan HP dan segala macam, ya kan. Apalagi dengan Willy Salim nih ya, bagi-baginya skala besar, bagi-bagi HP dan segala macam. Cuman emang kalau gue lihat dari Willy Salim sendiri, dia katanya pernah collab konten dengan Bobon Santoso dan segala macam, ya kan. Nah, yang jadi masalah sebenarnya inti dari video ini adalah kenapa bisa dia sampai seturun itu. Betulnya judul video ini akan The Downfall of Willy Salim, ya kan? Biar keren dikit. Nah, jadi ketika dia lagi ada di puncak karir menuju 50 juta followers, ya bukan subscribers YouTube, ya kan? 50 juta followers. Ada salah satu bocah yang datang ke rumah dia bernama Edo, ya kan? Namanya Edo dan ya itu juga awal-awal mungkin penurunan karirnya dia karena orang-orang pada bilang ternyata seperti ini ya sifat asli Willy Salim. Padahal sebenarnya kalau dibilang dia nggak salah sebenarnya waktu yang kasusnya Edo ya. Karena waktu kasusnya Edo, jadi gini, Edo itu bocah yang datang ke rumah Willy Salim ya, nunggu beberapa minggu kalau nggak salah dan minta HP datang ke rumah orang. Secara moral kita datang ke rumah orang dan kita meminta HP nih ya. Kita meminta misalkan ya, lu pada datang ke rumah gue dan lu meminta HP gitu ya ibaratnya. Itu aja sebenarnya udah salah. Bahkan kalau lu misalkan mintanya ke Mr. Beast bahkan, ya kan? Kalau dia sedang tidak bikin konten, dia hanyalah orang biasa yang tidak berbagi-bagi duit, oke? Itu harus clear dulu ya. Jadi kalau yang ini belum the downfall ya, belum sampai turun dia di kasus ini. Dia cuma orang-orang udah mulai, wah, kenapa Willy Salim nggak ngebagiin HP ke bocah itu aja. Dan kalau menurut gue di sini Willy Salim bener. Poinnya dia ada satu yang benar. Gua tidak mengincar HP di sini ya. Ini gue berbicara di YouTube. Dan di Willy Salim kita tahu tidak seaktif itu di YouTube. Dia hanya seaktif di TikTok itu ya. Dan gue yakin lu pada yang nonton gue di YouTube pasti akan nonton video gue sampai habis. Oke? Jadi tonton yang benar, oke? Nah, jadi kalau di sini Willy Salim poinnya benar. Ketika lu datang ke sebuah ke rumah orang, ya kan, dan lu minta HP, itu salah. Secara etika dan semuanya benar-benar salah, ya. Karena emang itu juga mental pengemis, itu udah jelas, proof poinnya benar. Dan di luar konten mereka adalah orang biasa yang tidak selalu harus berbagi ke semua orang. Bahkan emang kalaupun dia sekaya apapun, kalau di rumah dia pengen ketenangan dong. Lu datang ke rumah orang meminta HP, itu udah mengganggu ketenangan orang.
gitu ya. Nah, itu poin yang benar, ya kan? Tapi setelahnya dia lanjut bagi-bagi. Tapi sempat pengen berhenti juga sebenarnya, ya. Jadi ketika kasus bocil ini beres, dia bilang dia mau berhenti berbagi-bagi. Malah lanjut. Dari situ sebenarnya gue udah bilang apa ya? Kenapa nggak udah berhenti aja udah? Kalau berhenti, mungkin karirnya dia akan lebih baik dari sekarang, ya kan? Ternyata dia melanjutkan. Bukanlah hal buruk, tapi ya bukan hal baik juga. Karena emang kontennya dia seperti itu dan target pasarnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah sewaktu itu dia bilang di podcastnya sama Chris, dia bisa ngalahin MrBeast. Masalahnya orang TikTok itu pasti, ya kan, pasti motong video-video panjang itu, terus udah gitu dibikin sensasi, ya kan. Jadi Willy Salim ngomong itu, yang mungkin awalnya bercanda juga, ya, atau mungkin dia serius, ya, atau dia mungkin awalnya tidak punya tujuan untuk ngalahin MrBeast, ngejar MrBeast ini, malah jadi punya, ya kan, malah jadi punya tujuannya. Itu udah menurut gue udah, aduh, gitu, itu udah turun lah, berarti menurut gue, wah ini bisa turun nih kalau kayak begini, kan. Tapi gue lihat ternyata masih naik dia. Setelah itu dia bagi-bagi dan segala macam, kalau nggak salah, atau dan konten-konten berikutnya malah naik dia, bahkan sampai 1 juta followers dalam 1 hari. Itu orang gila, Pak. Itu orang gila. 1 juta followers dalam sehari. Itu kayak karir kita semua, ya, karir konten kreator yang bertahun-tahun mau jadi 1 juta, hilang gitu aja, ya kan? Atau nggak ada harga dirinya karena kalah dengan orang bagi-bagi 1 juta followers dalam sehari. Itu kan gila, ya. Oke, tapi namanya kenaikan yang secara instan, pasti juga ada penurunan yang secara instan juga atau drastis, ya kan? Itulah dimulainya the downfall of Willy Salim. Semenjak video itu, Willy Salim mengumumkan bahwa dia mau mengharumkan nama bangsa dengan cara mengalahkan followers MrBeast. Poin yang gue gak setuju di sini adalah mengharumkan nama bangsanya. Kalau dia bilang, gue punya ambisi untuk mengalahkan MrBeast, ya, dengan cara mengalahkan, ingat kata-kata gue punya ambisi, oke? Bukan mengharumkan nama bangsa demi mengalahkan followers MrBeast, bukan, ya. Gue punya ambisi untuk ngalahin MrBeast. Mungkin orang akan lebih nge-support dia, Pak, ya. Dengan satu kata mengharumkan nama bangsa, itu udah menurut gue udah fatal sebenarnya, ya kan? Makanya dari situ banyak konten kreator yang nge-stage-nya tuh mengharumkan nama bangsa demi, ya kan? Demi mengharumkan nama bangsa untuk yaitu dengan cara mengalahkan followers MrBeast. Itu udah proving point yang sangat salah menurut gue. Ini kita netral. Kalau emang salah, kalau benar, ya kan. Kalau untuk ambisi pribadi, ngalahin followers orang, ya itu ambisi pribadi. Dr. Richard Lee bilang, ya kan, Dr. Richard Lee bilang bahwa ngalahin MrBeast followersnya, ya itu sebuah prestasi buat Dr. Richard Lee, buat kebanyakan orang. Kalau mengharumkan nama bangsa, mungkin adalah dengan cara sepak bola, mungkin, ya kan, kita bawa piala dunia, oh itu jelas prestasi, bos. Nama kita dikenal dunia dengan sepak bola. Sekarang kita lucu aja ya, Ronaldo itu bisa membuat nama Portugal meningkat karena dengan sepak bolanya dia, karir sepak bolanya dia, nama negaranya juga jadi keangkat. Itu benar mengharumkan nama bangsa. Dan kita tidak mengenal Ronaldo atau Lionel Messi, ya kan? Nih dengerin, kita tidak mengenal Ronaldo atau Lionel Messi dari followersnya. Kita tahu bahwa mereka berdua itu yang adalah pemain sepak bola yang hebat dari negaranya. Artinya mereka menaikkan atau meninggikan nama suatu bangsa dengan, ya kan, apa yang mereka tunjukkan, yaitu skill sepak bolanya. Nah, dari sini, ya kan, dari sini berarti proving point bahwa MrBeast kalau dikalahin followersnya, maka nama Indonesia bakal naik. Enggak. Sekarang MrBeast sendiri secara logis, dia tidak sama sekali memamerkan bahwa followersnya dia 300 juta, maka dia membuat Amerika itu menjadi negara yang wah lebih gila lagi, lebih terkenal di mata dunia. Enggak kan, MrBeast aja enggak gitu. Nah, itulah dimulainya the downfall ketika Willy Salim ngomong itu. Dan satu lagi, sebenarnya the downfall juga sudah terjadi ketika Willy Salim bilang mental pengemis, orang yang minta-minta itu adalah mental pengemis dan segala macam. Itu udah proving point juga, Pak, ya, proving point yang salah, ya, karena
dari Willy Salim banyak konten kreator yang ngikutin giveaway Pak, ya, dan jadi sebuah tren. Yang bikin siapa? Ya Willy Salim. Dari awal Pak, kalau dia ya kan bikin konten misalkan meniru Mr. Beast ya, tapi dengan benar-benar meniru yang elemen-elemen yang tepat, orang bukan datang ke Willy Salim tuh untuk minta HP. Orang pasti seneng karena konten yang dibikin dia tuh buat quality dan segala macam. Mr. Beast, dia bikin konten, emang diakui banyak bagi-baginya. Mau fair-fairan ya, ini fair-fairan aja, to be fair ya. Lu lihat deh video lama Mr. Beast ya, video lama Mr. Beast yang viral-viral itu semua. Pas dia bagi-bagi, dia juga bilang Pak, subscribe, karena lu udah subscribe, karena lu udah follow, kita kasih mobil ini, kita kasih mobil ini. Emang wajar sekali ketika lu bagi-bagi sesuatu dan lu harus dapat sesuatu juga. Benar dong, take and give. Dalam kasus ini udah follow atau udah subscribe baru dikasih mobil, dikasih apa. Itu benar Pak, itu benar justru ya. Itu sebenarnya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, serius. Cuman kalau Willy Salim ini lama-lama dia tuh bener-bener fokus banget ke followers dia. Jadi yang follow doang kan yang kebagian. Sedangkan kadang-kadang Mr. Beast itu kadang-kadang makin kesini dia bikin konten yang ibaratnya mau lu followers gua, mau lu bukan, ya lu dapat aja gitu loh. Makin kesini dia bikin konten seperti itu karena dia juga mungkin sadar Pak, ya sadar gitu loh. Jadi kalau to be fair, follow untuk dapetin siapa tahu nih ya, siapa tahu bakal dapet ini, itu nggak apa-apa. Giveaway itu pasti ada syaratnya. Kalau giveaway nggak ada syarat ya, yaitu namanya bansos, ya kan, bansos gitu loh. Ya kalau giveaway, gue tidak ada masalah dengan giveaway-nya, tidak ada masalah. Konten kreator giveaway, mereka juga butuh makan. Dan apalagi orang Indonesia juga emang ya seneng dengan konten kreator giveaway. Kalau lu mau ngomongin dark side dari konten kreator giveaway, mau Willy Salim, mau Iben Emma, mau sebut nama konten kreator, itu adalah benar yang dikatakan oleh Babon Santoso. Dan mungkin Willy Salim sendiri bilang, mental pengemis, iya, sisi gelap dari konten kreator giveaway emang menurunkan semangat orang untuk berusaha. Itu kenyataan Pak. Kita harus menghadapi kenyataan juga. Itu nyata Pak. Jadi bukan sekedar omongan doang, itu kenyataan. Tapi kalau kita mau berharap, itu sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah gitu loh, ya. Jadi ini emang video ini fair-fairan gitu ya. Ya Mr. Beast juga sama kok. Hampir semua konten kreator giveaway. Mungkin yang kalau yang udah kaya, yang benar-benar cuma mau bagi-bagi doang, mungkin nggak ngasih syarat kali ya. Tapi emang, dan ini mungkin juga ada hal yang harus kalian tahu, dimana konten bagi-bagi duit itu konten kreatornya tidak rugi ya. Kalian harus tahu, konten kreator tidak rugi. Kalian bisa coba hitung atau perhatiin baik-baik ya. Mr. Beast dengan kalian tahu keluarin modal 50 miliar per video, pasti dia balik. Minimal balik pun ya minimalnya aja, misalkan dia keluarin 50 miliar, baliknya minimal pasti 51 miliar balik lah, minimal itu bahkan ya bahkan itu minimal 51 miliarnya pasti balik. Nah sekarang kita fair-fairan, kalau Mr. Beast rugi terus bagi-bagi ya, rugi terus ya, itu dia berhenti Pak, bangkrut dia Pak ya. Jadi dia tuh pasti bagi-bagi ya di kontennya dia, itu pasti ya balik modal. Itu juga udah minimal balik modal ya, pasti lebih ada untungnya. Kalau enggak dia berhenti Pak ya. Emang kita tahu Mr. Beast pengen bikin dunia ini jadi lebih baik, itu kenyataan. Mr. Beast emang baik ya. Bahkan dia follow Pandawara yang lagi trending juga nih, Pandawara, Bobon, siapapun itu ya yang lagi trending ya. Karena emang Mr. Beast emang baik gitu. Kalau kita lihat dari kontennya, kita nggak tahu orangnya seperti apa, ya kan? Semua orang di media sosial, termasuk gua, siapapun itu, konten kreator manapun, ya, itu kalian nggak bisa nilai cuma dari sekedar sosial media, kecuali kalian udah ketemu langsung orangnya, ya. Nggak bisa kalian nilai dari sosial media itu, nggak bisa. Gitu. Bahkan ketemu orangnya aja, kalian belum tentu bisa tahu sifat manusianya seperti apa. Itulah kenyataannya.
Oke, balik to the topik lagi. Jadi, itulah sepertinya kurang lebih kasus yang terjadi pada Willy Salim ini. WS, inisial gitu. Gue pengen tahu pendapat kalian soal WS ini di kolom komentar. Buat kalian yang nonton video ini sampai di menit ini ya sampai di berapa nih? Udah 15 menitan, oke? Berkomentarlah dengan akal. Gue yakin menonton YouTube itu jauh lebih pintar ya. Jauh lebih pintar. Nah, ini sedikit lagi nih ya. Belum beres tapi sedikit lagi. Gue pengen kasih tau ke lu. Di Indonesia itu ada beberapa konten kreator. Gue nggak mau sebut nama, kebanyakan nama nanti gue nyebut konten kreator ya. Tapi ya udahlah, ini YouTube adalah free platform. Gue akan sebut mungkin. Di Indonesia orang-orang yang viral dan setelahnya dihujat itu banyak banget. Bukan Willy Salim yang pertama. Bahkan konten kreator bagi-bagi. Kalau lu pada inget zamannya Just No Limit, dia lebih dulu bagi-bagi iPhone. Bener nggak? Itu benar dong, benar. Dan yang bikin tren be yourself and never surrender. Comment, subscribe, like, dan segala macam. Just No Limit lebih dulu ya bikin konten seperti itu dan bagi-bagi. Pintarnya Just No Limit adalah dia, ya kan? Pintarnya Just No Limit, dia keluar dari situ, ya kan? Dia keluar dari lingkaran itu. Benar yang nggak dibilang sales sebenarnya. Sales itu kan bilang bahwa untuk konten kreator, ya kan? Konten kreator bagi-bagi duit, bagi-bagi HP. Mereka misalkan udah tahu nih orang-orang udah mulai kesel sama mereka. Mereka akhirnya bagi-bagi duit lebih gede lagi atau HP lebih gede lagi. Sampai kapan lingkaran setan itu mau berputar terus gitu ibaratnya. Ya, itu kan yang dibilang sales, itu gue setuju. Ya. Jadi kalau lu mau berniat untuk bikin konten ya, bagi-bagi duit, menurut gue hilangin ambisi itu. Lebih baik lu bikin konten yang bagus aja, bermanfaat, tutorial dan apapun. Emang kenaikannya cepat, tapi sekalinya lu blunder, lihatlah Willy Salim. Itulah kenyataannya. Oke. Masih ada lagi sedikit lagi ya. Maaf nih durasi agak panjang banget, tapi gue pengen bener-bener bahas tuntas soal kasus Willy Salim. Tadi gue udah bilang beberapa konten kreator ada yang pernah viral ya. Segala sesuatu yang viral cepet, hilangnya juga cepat biasanya. Tapi mungkin Willy Salim udah beberapa tahun ya. Udah 4 tahun dia berusaha viral. Ya, konten kreator yang salah satu yang pernah viral terus dihujat, tentu saja kita tahu juga. Om Deddy mungkin salah satunya. Timothy Ronald mungkin salah satunya. Willy Salim untuk saat ini. Siapa lagi? Iben Emma. Siapa lagi? Banyak. Just No Limit bahkan pernah dihujat juga karena dia yang bikin tren seperti itu. Ya. Dan mereka semua sebenarnya ya mungkin dua dari mereka ya Jess, Iben sama Willy itu hitungannya mereka bikin konten bagi-bagi juga ya. Walaupun Jess itu dari player Mobile Legend ya. Gua sangat salut dengan Just No Limit sebenarnya. Bahkan kalaupun dia nggak bikin konten giveaway waktu itu gue tetap nonton. Dan orang nonton tuh sebenarnya kalau emang yang awalnya dia dari awal bukan konten bagi-bagi duit, biasanya mereka akan teringat ya, walaupun konten kreatornya udah bagi-bagi duit, bagi-bagi apalah ya kan, giveaway itu ya. Biasanya mereka akan teringat, oh bahwa gue sebenarnya awal nge-follow nih orang tuh karena jagonya, pinternya, atau apa. Nah masuk Deddy Corbuzier dan Timothy ya. Ya makanya gue bilang, Willy Salim ini sebenarnya dari konten-konten awalnya dia dari awal emang udah bikin ekosistem di mana dia hanya terfokus kepada giveaway-nya doang. Orang nggak kenal Willy Salim karena jago main Mobile Legend. Just No Limit, jago. Timothy Ronald, orang kenal karena dia adalah orang yang ibaratnya menginspirasi, punya McLaren dan segala macam. Dan emang dia kata-katanya dia banyak yang benar juga setelah kita dengerin, ya kan. Om Ded, smart people, ya kan. Cara untuk sukses, ngundang orang-orang dengan kapabilitas tinggi, ya kan. Sedangkan kalau Willy, kita tahu dari awal aja udah pasti, oh ini konten kreator giveaway ya, yang bagi-bagi HP ya, di jalan gitu ya. Kalau Om Deddy, mungkin kita ketemu Om Deddy di jalan, magician, oke, itu mungkin satu, atau wah podcaster, nah, ya kan, itu adalah ekosistem yang dibikin, atau bisa dibilang personal branding. Sedangkan Just No Limit misalkan, oh pro player ya, oh udah dong, orang pengen apa, ngeliat skillnya dia. Timothy, oh financial advisor ya, atau yang itu ya, yang jago kripto itu ya, yang bikin tutorial itu ya. Nah, ada manfaatnya. Saya pilih, oh giveaway ya. Nah, itu dia mungkin ya personal brandingnya dia sih, bro. Gitu loh.
nggak masalah lu misalkan bagi-bagi, tapi jangan menjadikan utama lu tuh bagi-bagi. Ya, itu yang gue lakukan di akun TikTok gue. Gue berusaha untuk menaikkan followers, iya. Berbagi, bagi-bagi Welkin atau bagi-bagi diamond segala macam, iya. Tapi bukan itu, Pak. Utama gue adalah review dan roasting. Review karakter dan roasting. Itu personal gue, personal branding gue. Bukan bagi-bagi Welkin yang jadi personal gue, gitu. Orang nonton ke gue karena mau di-review, Pak. Ya, bukan mau di-review dan di-roasting sih. Bukan untuk bukan untuk bagi-bagi dapat kebagian Welkin atau rezeki atau apa. Bukan, Pak. Maaf. Bukan, Pak. Gitu loh, ya. Dan orang-orang yang gue sebut tadi 5 orang, Iben MA, Willy, Timothy, Dedi, Jess, 5 orang ini semuanya udah pernah mengalami the downfall. Dan hampir semua dari mereka kecuali Willy, mungkin kita nggak tahu ya apakah dia bisa rise up lagi atau enggak. Dari 4 ini semuanya tetap naik lagi kan. Ya kan? Sekarang siapa yang nggak nonton Deddy Corbuzier? Sekarang siapa yang nggak tahu Just Know ini? Tetap semuanya rise up semua. Dan emang mungkin kalau kita berharap secara manusiawi, harapannya sih Willy Salim tetap semangat aja. Tapi mungkin dengan konten yang lebih normal lagi aja, ibaratnya normal ya. Nggak ada konten normal sebenarnya jatuhnya. Oke? Dan untuk pesan dari video ini adalah jangan pernah menjadikan giveaway itu sebagai personal branding kalian, karena orang akan datang ke lu untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk menikmati apa yang lu lakuin gitu loh. Sekarang tinggal pilihannya, lu mau dilihat sebagai apa? Ya kan? Lu mau dilihat sebagai tukang bagi-bagi duit, atau lu mau dilihat sebagai orang yang jago, pintar, dan berkapabilitas tinggi. Oke? Sampai jumpa. Seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Durasi 22 menit. Bye-bye guys.